Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pembahasan lanjutan part yang ketiga. Maka di awal marilah kita niatkan bahwa proses pembelajaran kita bersama-sama saat ini bisa menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita, untuk orang yang kita cintai, untuk orang yang kita sayangi, terlebih itu orang tua dan para guru kita. Al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semua, di awal pembahasan materi lanjutan di part 3 ini, saya mohon izin untuk mengawali dengan sebuah kutipan ayat dalam Al-Quran, yaitu sebuah ayat yang ada di surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas sholihin. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikir, yaitu Laul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Kita ketahui bahwa dalam ayat ini Allah telah memberikan sebuah jaminan bahwa bumi ini telah diberikan, diwariskan, atau bisa diraih oleh orang-orang yang soleh. Maka dalam bicara tentang sebuah jaminan ini, pastinya saya yakin sahabat semua terasa tenang, sejuk, bahagia. Karena tentu jaminan yang sudah Allah berikan sangat pasti akan terpenuhi. Karena yang memberikan jaminan yaitu adalah Sang Penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengatur seluruh alam semesta, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di kesempatan ini kita perlu cari tahu, kita perlu paham, kita perlu memaknai apa saja ciri-ciri di antara orang yang soleh. Karena tentu kita ingin menjadi di antara yang sudah Allah jaminkan, yaitu mewarisi bumi. Karena Allah menjamin di situ bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Maka tentu kita harus memahami ciri-ciri orang soleh itu seperti apa. Dan bahkan di Al-Quran pun sudah Allah jelaskan bahwa ciri-ciri orang soleh itu Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, yang langsung saya baca terjemahnya, bahwa ciri pertama itu adalah golongan yang berlaku atau berjalan atau melakukan sesuatu hal yang lurus. Lurus tentu dengan sesuatu hal yang dimana itu sudah Allah perintahkan.
Allah tunjukkan. Dan mereka membacakan ayat-ayat Allah. Maka sudah jelas ya, membaca. Maka kita tahu, paham tentang sebuah jaminan yang ada dalam ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Selanjutnya mereka juga bersujud. Tentu ini adalah sebuah rangkaian dalam ibadah ya, bersujud. Selanjutnya beriman kepada Allah, yakin, percaya, berpegang teguh dengan apa-apa yang menjadi sebuah nilai-nilai Allah. Dan mereka menyeru sesuatu hal yang ma'ruf ya, atau kebaikan. Jadi menyeru apa-apa yang baik dan mencegah atau menjaga apa-apa yang ma'ruf. Dan bersegeralah dalam mengerjakan kebaikan. Dan di ujung ayat tersebut dipertegas dengan sebuah ungkapan, mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Maka di ayat Ali Imran tersebut, yaitu kita memiliki banyak poin. Ciri-ciri orang soleh itu adalah golongan yang berlaku lurus, mereka yang membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka yang bersujud, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang menyeru ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka juga bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Maka itulah termasuk mereka yang tergolong orang-orang yang soleh, yang telah diberikan ciri-cirinya oleh Allah melalui sebuah ayat yang indah tersebut. Maka sekarang bicara kepada sebuah ciri-ciri tersebut. Sekarang kita bersama-sama sudah kita pahami, sudah kita pelajari bahwa dalam sebuah penjelasan, keajaiban, kemudahan, keberkahan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat berlimpah dicurahkan kepada kita. Namun yang membuat itu belum bisa kita nikmati saat ini atau kita bisa raih sepenuhnya, itu sebab kita masih punya sekat, kita masih punya sesuatu yang menjadi perisai dalam diri kita. Dan beberapa di antara perisai-perisai yang harus bisa kita buka untuk mendapatkan seluruh karunia rahmat dari Allah, insya Allah sudah saya bahas di part 2 kemarin. Maka di part 3 ini saya sejenak mengajak untuk mengingat kembali beberapa hal tersebut. Dan makin memperdalam, memahami, memaknai apa-apa dalam proses sebuah langkah perbaikan kita menuju jalan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Nuh yang sering kita bahas dalam kelas, kita memiliki sebuah langkah untuk sebuah hal di mana kita bisa mencapai sebuah jaminan-jaminan Allah yang lain di kehidupan ini, yaitu memperbanyak taubat dan istighfar. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita diminta untuk mohon ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Maka jaminan-jaminannya yang lain insya Allah bisa kita raih atas izin Allah. Maka sebagai satu hal yang itu satu frekuensi bahwa orang-orang soleh itu adalah pewaris bumi, maka yang perlu kita lakukan ya, kita pahami bahwa apa yang sudah Allah jaminkan dalam surat Al-Anbiya tersebut, bahwa kita mampu menjadi seorang yang mewarisi bumi ini, yang mana ujungnya kita termasuk orang-orang yang soleh. Dan jika ingin sebuah keajaiban segera Allah Ta'ala hadirkan, kita perlu tahu juga dan kita perlu juga menunjukkan sebuah kesungguhan
dengan apa yang telah dijelaskan, yaitu ciri-ciri orang soleh di surat Al-Imran yang tadi sudah saya bahas. Yang mana poin intinya adalah bersegera dalam berbagai kebaikan dan bersegera dalam berbagi kebahagiaan. Poinnya insya Allah lebih kurang seperti itu, apa yang ada dalam surat Al-Imran. Dan langkah kebaikan atau langkah berbagi kebahagiaan paling utama serta paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimulai dari memaafkan. Sebuah kalimat memaafkan, maka tentu itu dimulai dari kita yang sebagai pelakunya, kita yang sebagai yang melakukannya. Karena kalimatnya memaafkan, maka dari kita dulu. Dan ini diperkuat oleh sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan sebuah hal yang wajib adalah memberikan atau menggembirakan manusia yang lain. Terlebih itu adalah saudara kita sesama muslim. Maka dari sebuah hadis tersebut bisa kita pahami bahwa sebuah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan sebuah rangkaian ibadah yang itu menjadi poin utama dalam kehidupan kita sebagai insan manusia, maka selanjutnya kita memiliki sebuah prioritas lain, yaitu bagaimana kita mampu memberikan sebuah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebahagiaan kepada manusia yang lain. Karena itu diantara amal yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tersebut. Maka dalam sebuah buku yang pernah saya baca, ya, karya dari Habib Ali bin Husain bin Abdullah bin Alatos, dalam sebuah buku tersebut atau kitab tersebut, saya mengutip sebuah bait kalimat yang indah, bahwa barang siapa yang membahagiakan mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan khusus untuk memintakan ampunan sampai nanti hari kiamat. Jadi artinya dalam sebuah buku atau kitab karya Habib Ali bin Husain bin Abdullah bin Alatos, saya mengutip beberapa bait itu, kalimat tersebutlah, bahwa ternyata saat kita mampu memberikan nilai-nilai positif, mampu berbagi nilai-nilai kebaikan dan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat, yang dimana tugas dari malaikat tersebut hanya satu, ya, yaitu khusus memintakan ampunan untuk siapa-siapa yang sudah berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan untuk sesama saudara muslim. Maka dalam riwayat hadis yang lain, Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah menambahkan bagi seorang hamba yang memberi maaf kepada saudaranya dengan sebuah kemuliaan di dunia dan akhirat, serta seseorang yang merendahkan hati karena Allah atau meminta maaf, gemar meminta maaf atau gemar memaafkan, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
Maka dengan sebuah landasan dari dua hadis tersebut, kita pahami bahwa ternyata sungguh sejatinya Allah sudah memberikan berbagai nikmat karunia yang tak terhingga untuk kita. Sebuah peluang-peluang keberkahan yang sudah Allah limpahkan di kehidupan kita sebagai bentuk jaminan bahwa kita adalah pewaris bumi, yaitu adalah sebagai orang-orang yang soleh. Maka dari hal yang tersebut tentu saya yakin bisa menjadi sebuah prioritas diri kita, bagaimana menjadi sebuah insan manusia yang itu termasuk di antara ciri-ciri atau golongan yang sudah dimaksudkan dalam ayat Allah tersebut dan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sehingga dengan penjelasan atau pemahaman yang sudah tadi kita pelajari bersama-sama, akhirnya membuat kita lebih paham dari sebuah ungkapan Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang dapat memberi manfaat atau orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat. Dan bicara pada sebuah kebermanfaatan, tentu kita perlu menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama. Namun hal yang perlu juga kita ingat, dengan kita menjadi insan yang bermanfaat untuk sesama, sama halnya kita sedang menerapkan sebuah nilai syukur yang tinggi atas segala anugerah yang telah Allah berikan saat ini. Kita ketahui tadi bahwa sejatinya Allah sudah berikan sebuah keberlimpahan rahmat karunia kepada kita semua. Maka bicara tentang sebuah ungkapan Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu sebuah prioritas tertinggi, yaitu bernilai kebermanfaatan untuk sesama, adalah di antara bentuk kita telah menerapkan nilai-nilai syukur atas segala apa yang sudah Allah anugerahkan di kehidupan kita yang saat ini. Memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain, saudara kita, merupakan sebuah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Karena sebagaimana yang sudah dikisahkan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjawab, beliau selalu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini sebuah penguat bahwa sejatinya memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain itu adalah sebuah akhlak Nabi yang sudah dicontohkan pada kita. Dan kita sebagai umatnya alangkah baik mampu terus berusaha menjalankan, menerapkan apa-apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari tersebut, yang dikisahkan dari istri beliau. Akhirnya setelah kita lebih memahami dan menghikmai berbagai pembahasan di part 3 ini, ternyata kita ketahui ada langkah tambahan. Saya ulang, bahwa ternyata kita ketahui ada langkah tambahan sebagai bentuk
percepatan meraih keajaiban, keberkahan, kejayaan, ketinggian, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang sudah dijelaskan dalam sebuah karya yang tadi saya cuplik, karya Habib Ali bin Husain bin Abdullah bin Alatos, tentang memberi maaf dan melakukan kebaikan, atau sederhananya adalah membahagiakan sesama muslim. Karena dengan memaafkan dan melakukan kebaikan adalah bagian dari bentuk kesungguhan kita dalam memohon ampun, atau suatu bentuk kesungguhan kita dalam membuka perisai. Sekali lagi, karena dengan memaafkan dan melakukan kebaikan kepada orang sekitar, terlebih sesama muslim, adalah bagian dari bentuk kesungguhan kita dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagian di antara kita melakukan sebuah kesungguhan untuk membuka perisai-perisai dalam diri kita. Karena hal itu selaras dengan sebuah penjelasan kembali, yang mana dalam hadis yang membahas sebuah peluang meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dijelaskan, "Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Masya Allah, dengan sebuah hadis ini makin membuat kita lega, makin membuat kita bahagia, bahwa sejatinya kesungguhan kita dalam proses memohon ampun kepada Allah, maka berpeluang kita meraih ampunan, yang dimana itu ampunannya adalah seluas langit dan bumi. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk menancapkan sebuah nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan dalam diri kita, yaitu dengan memaafkan dan melakukan kebaikan atau membahagiakan sesama muslim adalah bagian dari bentuk kesungguhan kita dalam proses memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah di antara kesungguhan kita dalam membuka perisai-perisai rezeki kita. Maka poinnya, setelah kita sudah memaknai berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk membuka perisai atau meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan terus menjaga kadar pribadi, seperti yang saya jelaskan di part 2 via Zoom kemarin, kita perlu menjaga kadar pribadi kita. Maka dengan ini, dengan tambahan penjelasan di sesi 3 ini, kita makin mampu menjaga kadar pribadi kita dalam sebuah langkah perbaikan. Karena dengan kita mampu terus menjaga kadar pribadi di setiap langkah perbaikan kita saat ini, maka insya Allah keajaiban demi keajaiban, tentu atas izin Allah, bisa segera hadir di kehidupan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik sahabat semua, lebih kurang secuil poin yang saya bahas di sesi 3 ini, atau yang saya jelaskan di pembahasan part yang ketiga. Semoga bisa menjadi sebuah tambahan untuk kita semua, menjadi sebuah pribadi yang lebih baik dari yang kemarin, menjadi sebuah pribadi yang lebih bermanfaat untuk orang sekitar, dan tentunya bisa menjadi pribadi
yang gemar memaafkan kepada saudara-saudara sesama muslim maupun orang yang ada di sekitar kita. Maka selamat berpraktek, selamat menerapkan, dan insya Allah selamat meraih keajaiban demi keajaiban di kehidupan kita saat ini hingga nanti bersama-sama kita bertemu insya Allah di sebuah kehidupan yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembahasan lanjutan part yang keempat. Di sesi 4 nanti insya Allah kita makin membahas sesuatu hal yang bisa menjadi sebuah ibroh, sesuatu hal yang bermanfaat untuk proses perbaikan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama tutup sesi 3 atau pembahasan lanjutan part yang ketiga ini dengan sebuah nilai yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sebuah rasa yang benar-benar bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik sahabat semua, selamat mengulang, selamat mempraktekkan, dan selamat menerapkan sebuah langkah-langkah kebaikan bersama-sama berjamaah yang nanti terus akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Lebih kurang itu dari saya, maka mohon izin saya Bayu As-Siddiq undur diri. Wabil taufik walidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.